Dengan kehadiran ibunya istriku, akhirnya, membuat lembaran baru dalam kehidupanku. Aku sendiri tak pernah membayangkan sebelumnya, jika setelah 15 tahun menikahi putrinya, aku malah melangkah yang terlalu jauh bersama ibu mertuaku. Namun, setidaknya, aku bisa mendapatkan hak batinku, yang telah lama terabaikan oleh istriku sendiri. Daripada aku dan istri bertengkar lebih parah gara-gara kebutuhanku, lebih baik, ibu mertuaku saja yang menjadi pengganti, sebagai pengobat keringnya batinku. Lagi pula, mertuaku pun, juga masih membutuhkan kebahagiaan batinnya. Simak kisah selengkapnya. Beberapa bulan belakangan ini, aku merasakan perbedaan dari istriku. Perubahan sikapnya, bukan saja terhadapku, tetapi juga kepada anak-anakku. Sekarang, ia lebih sering sibuk sendiri dengan kegiatan barunya, yaitu berjualan pakaian online. Dulunya, sebelum ia berjualan, istriku selalu mengurus rumah tangga dengan baik. Bahkan, setiap malam, aku, istriku, dan anak-anak biasanya bercengkrama sambil menonton televisi. Namun, berbanding terbalik selama bulan-bulan belakangan ini. Sekarang, ia lebih mengedepankan usahanya, dibandingkan menjadi istri yang baik. Ia lebih sering bepergian, dengan alasan, untuk berbelanja atau mengembangkan bisnisnya itu. Walaupun ada di rumah, dia sudah sangat jarang bercengkrama bersamaku, maupun anak-anak. Tadinya, aku berpikir positif saja, mungkin ia lelah dengan kegiatannya. Karena memang, dia menjalani usaha barunya itu, dengan izin dan modal dariku. Tapi, semakin lama, ia malah jadi berubah sikap. Aku mulai merasakan perubahan yang semakin terasa. Di saat aku membutuhkan hak batinku darinya, ia mulai sering menolak, dengan alasan, dia sangat capek mengurusi bisnisnya yang baru itu. Istriku juga beralasan, kalau usia kami terus bertambah, dan kedua anak kami pun sudah sekolah SMP. Pernikahanku dengan istriku, seperti memasuki masa ujian dan cobaan. Di saat usiaku menginjak 45 tahun, dan istriku 42 tahun, aku jadi mulai merasa asing dengan istriku sendiri. Awalnya, setiap kali istriku menolak ajakanku, aku hanya menganggap wajar saja. Sebab mungkin, dia memang capek dengan kegiatannya, atau mungkin juga, aku yang kurang tepat memilih waktu untuk meminta padanya. Akan tetapi, semakin lama, istriku semakin seperti mengabaikan kewajibannya sebagai istri untukku. Aku tetap bersabar menunggu. Hingga seminggu aku menunggu ia masih belum beralasan yang sama. Aku tetap bersabar, hingga sebulan aku menunggu, tetap saja, istriku masih dengan jawaban yang sama. Padahal, di usia kepala 4, aku mulai memasuki masa puber kedua. Aku jadi selalu memiliki kebutuhan yang tinggi untuk mengulangi kehangatan rumah tangga, seperti saat aku dan istriku baru menikah dulu. Yang tambah parah lagi, kami mulai sering terlibat pertengkaran belakangan ini. Istriku bukan saja sudah mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan hak diriku sebagai suami, dia lebih sering pergi, dan pulang larut malam, dengan alasan sedang sibuk sekali mengembangkan bisnis bersama teman SMA-nya itu. Dan karena saking sibuknya, ia malah mengajak ibunya untuk tinggal di rumah kami, untuk mengurus rumah, dan merawat anak-anak. Memang sih, saat itu, ibu mertuaku hanya tinggal sendirian saja di rumahnya, karena suaminya telah meninggal. Nah, dengan kehadiran ibunya istriku, akhirnya,
membuat lembaran baru dalam kehidupanku. Aku sendiri tak pernah membayangkan sebelumnya. Jika setelah 15 tahun menikahi putrinya, aku malah melangkah yang terlalu jauh bersama ibu mertuaku. Ibu mertuaku sudah berusia 60 tahun. Beliau merupakan pensiunan guru. Ibu mertuaku pun bersedia ketika istriku mengajak untuk pindah ke rumah kami di kota ini. Namun, aku agak heran dari perawakan ibu mertuaku itu. Penampilannya seperti tak lekang oleh waktu. Ia masih terlihat menawan menurutku. Dan ia hampir seperti belasan tahun yang lalu, di saat aku menikahi putrinya. Tetangga dan warga di sekitar kompleks rumah kami memang banyak yang mengira jika istriku dan ibunya itu adalah kakak beradik. Dari wajahnya, mereka sangat mirip dan sama-sama cantiknya. Hanya saja, istriku sedikit lebih tinggi dari ibunya, sehingga kelihatan lebih langsing. Sementara ibu mertuaku agak lebih pendek. Kulitnya yang bersinar, dengan wajah keibuan, dan juga suatu yang ada padanya itu, terkadang membuat perasaanku bergejolak. Kisahku berawal setelah 2 bulan ibu mertuaku tinggal bersama kami. Saat itu, hubunganku dengan istriku, tak ubahnya bagaikan sandiwara. Kami harus tetap bersikap harmonis di hadapan ibu mertuaku, walau sebenarnya, sudah hampir setahun belakangan, aku dan istriku, bagaikan orang asing. Dengan kehadiran ibunya di rumah kami, malah membuat istriku semakin mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri. Semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh mertuaku. Istriku juga jadi semakin sering pergi, dengan alasan mengurus bisnisnya. Dan selalu saja, ia pergi pagi dan pulang larut malam. Namun, aku sendiri tak bisa berbuat apa-apa, karena jujur saja, saat itu, pendapatanku memang tengah menurun drastis. Hingga akhirnya, aku merasa bagaikan seorang duda, walau aku masih tinggal satu atap dengan istriku, dan juga berbagi tempat peristirahatan dengannya. Akan tetapi, kami sudah sangat lama tidak lagi menunaikan kewajiban kami. Aku merasa, rumah hanya menjadi tempat singgah untuk istriku. Akan tetapi, dengan hadirnya ibu mertuaku, mulai sedikit menghibur batinku. Setidaknya, sepulang kerja, aku jadi punya teman ngobrol di rumah, di saat istriku sangat sibuk dengan urusannya sendiri. Awalnya, aku menganggap ibu mertuaku hanya teman bicara, dan rasa hormatku masih sangat penuh terhadapnya. Namun, semuanya jadi berubah. Ketika suatu malam, aku terbangun dari tidurku. Malam itu, sudah jam 11 malam. Aku terbangun karena HP-ku berdering, ternyata istriku menelponku. Dia mengatakan, jika dirinya nggak bisa pulang ke rumah, karena harus menginap di hotel, yang dimana, sejak sore tadi, ada kegiatan seminar bisnis online yang diikutinya. Aku kemudian bangun dan keluar untuk mengunci gerbang dan pintu rumah, karena istriku nggak pulang malam itu. Setelah itu, aku melangkah ke dapur untuk mengambil air minum, dan ingin membuat teh hangat. Karena biasanya, jika terbangun jam segitu, aku nggak bisa langsung tidur lagi. Saat itulah, ibu mertuaku jadi ikut terbangun, dan keluar dari ruangannya, yang terletak di dekat dapur. Ibu mengaku terbangun karena kaget mendengar suara berisik di dapur. "Kamu lapar ya? Kok malam-malam di dapur? Apa mau ibu buatkan makanan?" tanya ibu mertuaku. Aku juga kaget, karena ibu mertua sudah berada di belakangku.
Namun, yang membuatku jadi berdebar dan takjub malam itu, saat kulihat, dia hanya mengenakan gaun tidur sederhana tipis, mungkin tanpa ada pelapis dalam, karena kuperhatikan, sesuatu itu seperti tak ada yang menahannya, dan juga dengan rambut acak-acakan, yang membuat bulu kudukku merinding. Jujur saja, baru pertama kali itu aku melihat mertuaku seanggun itu. Aku sejenak tertegun menatapnya. Gak kok Bu, saya cuma mau buatin teh aja. Maaf ya kalau aku buat ibu terbangun mendengar berisik di dapur. Ibu istirahat saja kembali, biar saya bikin sendiri tehnya, ucapku. Ibu mertuaku hanya tersenyum, dan berkata, "Gak apa-apa kok, sini biar ibu yang buatin," ucapnya. "Sudah enggak apa-apa, sini biar ibu yang membuatkan kamu teh angetnya," katanya, sambil mengambil sendok di tanganku. Sehingga, beliau berada di depanku, sembari membelakangiku. Entah apa yang merasuki pikiranku saat itu. Aku hanya tertegun di belakangnya, dengan jantung yang semakin berdegup kencang. Kami sangat dekat, sehingga, tanpa sengaja, diriku tersentuh dengan belakangnya. "Sudah, kamu tunggu saja di depan, nanti biar ibu antarkan tehnya," ucapnya. "Gak usah Bu, biar saya temani ibu membuatkan teh saja di sini," jawabku dengan suara tertahan. "Istrimu nggak pulang lagi ya?" tanyanya. "Ibu penasaran deh, sebenarnya, ada apa sih dengan hubungan kalian?" tanya ibu mertuaku, yang membuat aku kembali terkejut. "Ibu tahu, kalian pasti sedang menyembunyikan masalah, dan menutupinya dari ibu kan? Bagaimanapun, ibu bisa melihatnya, apalagi, ibu sudah 2 bulan tinggal bersama kalian, jadi ibu tahu dengan sikap kalian. Emang, ada apa sih sebenarnya?" tanyanya. Pertanyaan ibu mertuaku, bagaikan petir di siang bolong yang menyambar. Padahal, selama ini, aku sudah berusaha terlihat harmonis di hadapan ibu mertuaku. Aku tak langsung menjawabnya, malah, aku semakin canggung, saat ibu mertuaku berbalik, dan berhadapan denganku dan membuat fokusku sangat terganggu. "Maafkan dia kalau belum bisa menjadi seorang istri yang sempurna untuk kamu ya," ucapnya, sembari berdiri di hadapanku, dengan meraih kedua tanganku. "Maaf Bu, saya sama istri baik-baik saja kok, nggak ada masalah apa-apa, dan kami tetap harmonis seperti yang ibu lihat selama ini," jawabku masih berusaha berbohong padanya. Ibu mertuaku malah tersenyum menatapku, dengan berkata, "Kamu jangan bohong, ibu tahu kok dari tingkah dan lakumu, yang selalu kelihatan gelisah ketika berada di dekat ibu. Itu artinya, ada yang kamu tutup-tutupi dari ibu," katanya. "Ya udah, kamu tunggu saja di ruang tengah, nanti ibu bawain tehnya, biar kamu bisa leluasa menceritakan yang sejujurnya pada ibu," tambahnya. Aku merasa seperti terhipnotis dengan ucapannya malam itu. Dan aku langsung menuju ke ruang tengah, dan duduk menunggunya di sofa depan televisi. Tak lama kemudian, ibu mertuaku menghampiriku, sambil membawa 2 gelas teh. "Ini, minum dulu, biar kita nyaman bicaranya," ujarnya, seraya menyerahkan teh untukku. Ia duduk dan ikut minum teh di sampingku. Beliau sepertinya bisa menebak apa yang sedang terjadi dalam rumah tanggaku bersama istriku. Karena, ia melihat sikapku yang berubah sering murung dan gelisah. "Ibu kan dulu juga memiliki suami, dulu, Bapak juga sering menunjukkan sikap gelisah seperti kamu. Kalau memang sedang ada masalah sama ibu sebagai istrinya,
Sekarang, kamu jujur saja, coba bicara sama ibu, lagi pula, anak-anak sudah istirahat, dan istrimu sedang enggak ada, katanya. Saat itu, akhirnya, aku mencurahkan semua isi hatiku kepada ibu mertuaku. Aku memanfaatkan waktu untuk menumpahkan semua kegelisahan yang aku rasakan. Bu, sudah hampir setahun ini, jujur Bu, bagaimanapun juga, saya hanya lelaki biasa yang masih normal, dan di usia 45 ini, saya merasa kebutuhan saya selalu tinggi, tapi, di lain sisi, istri saya malah selalu menolak memberikan kewajibannya Bu, curhatku. Ibu mendengar semua cerita yang kusampaikan dengan seksama. Beliau mendengar sambil menggenggam tanganku, dan menatapku, seperti memahami penderitaanku selama ini. Maafkan putri ibu ya, seandainya saja, ibu masih muda, mungkin ibu bisa membantumu, dan memberikan sedikit obat untuk luka batinmu, akan tetapi, ibu sadar, usia ibu sudah kepala 6, nah, mana mungkin juga kamu tertarik dan bersedia menerima, jika ibu ingin membantu meringankan beban yang kamu rasakan, bisik ibu mertuaku, dengan nada yang hampir tak terdengar. Aku sangat terkejut mendengar penuturannya, tak kusangka, ia bersikap seperti itu, namun, aku mencoba tetap membendung gejolakan di batinku. Dia bisa merasakan kegelisahanku, ternyata dulu, mendiang bapak mertuaku pun sama seperti diriku. Saya yang minta maaf Bu, seharusnya, saya bisa lebih tegar dan kuat dengan masalah ini, dan tidak. Seharusnya menceritakannya kepada ibu, balasku, dengan nada terbata. Tapi Bu, walaupun ibu sudah kepala 6, tapi, ibu masih terlihat anggun kok, dan sikap ibu pun sangat lembut, saya merasa nyaman jika bersama ibu, tambahku. Saat itu, kami mulai berbicara dari hati, dengan tatapan yang saling berjumpa. Jarak yang begitu dekat, hingga akhirnya, entah bagaimana mulanya, ibu mertuaku seketika memejamkan kedua matanya, dan berkata padaku, "Ibu ingin sekali membantu kamu tentang sesuatu itu, namun jika kamu memang berkenan dengan bantuan ibu, sebagai tanda maaf ibu akan sikap putri ibu selama ini," ungkapnya. Aku jadi diliputi kebimbangan saat itu. Pantaskah aku menerima kebaikan ibu mertuaku, pikirku. Malam itu kami sempat saling melempar argumentasi tentang keraguanku, namun akhirnya, semuanya pun terjadi begitu saja secara alami. Seperti arus sungai, yang berakhir di muara. Kebahagiaan yang berawal dari keluh kesahku saat itu, aku dan ibu mertuaku jadi terbawa arus. Kami sama-sama lupa akan status kami. Keadaan malam itu, akhirnya menjadi awal sebuah kisah baru yang terukir dalam lembaran kehidupanku. Sejak saat itu, aku merasa, kehangatan kasih sayang di rumah ini, telah kembali hadir, dan terasa lebih indah, dan berwarna bagiku. Walau sikap istriku tidak juga berubah, dan ia malah makin sibuk dengan bisnis yang dikelolanya. Aku pun semakin tak peduli dengannya. Aku dan ibu mertuaku semakin dekat dan akrab. Kami selalu memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk berbagi dalam kebersamaan yang indah. Ibu akan selalu ada untuk kamu, yang penting, kamu bisa memaafkan putri ibu, jelasnya. Jangan bersedih lagi, ibu rela membantu apa saja, demi kebahagiaan kamu, ujar ibu mertuaku. Begitulah kisahku bersama ibu mertuaku, yang sampai sekarang, sulit aku lupakan.